Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Batok kelapa dibakar menjadi bara. Terbakar semua, tidak tersisa. Wahai saudara seiman sedegara, saya ucapkan selamat berpuasa. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan menjadi sebaik-baiknya manusia yang penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab. Saya, Jarod Syaiful Hidayat, Ketua DPP PD Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan suci ini kita semua diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan kedamaian yang abadi dari Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada program Inspirasi Sahur bersama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, bersama saya Dika, dan tentunya dengan tema yang akan menginspirasi dan menambah wawasan kita semua. Nah, sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Kota Bogor, tidak lupa membeli beras. Jangan suka berpikir kotor, jangan juga bersikap malas. Ya, jadi itu tadi adalah salah satu pantun yang berbicara tentang daerah Bogor. Nah, berbicara tentang daerah Bogor pada pagi hari ini, sahur kali ini kita akan mengisi dengan belajar dan juga menimba ilmu dari ulama muda asli Tanah Sunda. Beliau adalah seorang filolog Islam Nusantara dan juga Dewan Pakar di Sanat Nusantara. Nah, beliau adalah Dr. Ahmad Ginanjar Saban atau akrab yang kita sapa dengan Kang Ginanjar. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kumaha, warahmatullahi damang Kang? Mbak Dika, alhamdulillah damang pangestu. Ya, puasa insya Allah lancar sampai hari ini ya Kang ya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih hatur nuhun Kang sudah berkenan hadir kembali di studio Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan dalam program Inspirasi Sahur, dan juga kita akan program Inspirasi Ramadan tahun 2023 kali ini kita akan membahas salah satu tema yang mungkin belum pernah jarang dibahas, dan ini adalah salah satu tema yang unik Kang. Jadi tema yang akan kita bahas pagi ini karyanya dari Syekh Mokhtar Athorid Bogor. Nah, kalau nggak salah ini jadi salah satu judul disertasinya Kang Ginanjar. Syekh Mukhtarnya.
Wah, luar biasa sekali Kang dari judul disertasinya. Nah, kita akan membahas kitab tersebut Kang pada hari ini. Nah, berbicara tentang kitab ini kan dinamakan dengan kitab belut Kang. Ya. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari kitab belut ini dan apa yang melatar belakangi penulisan kitab ini? Ya, Mbak Dika, jadi kitab ini judul aslinya adalah As-Sawa'iq Al-Muhriqah lil Auham Al-Kadzibah fi Bayani Hilil Belut warad ala man harramahu. Agak panjang ya. Tetapi kita bisa ringkas, kita beri judul Kitab Belut ya. Kitab ini dikarang oleh salah seorang ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram di Makkah yang bernama Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid Al-Boghori Al-Makki, yang kita kenal dengan nama Syekh Mukhtar Atarid atau nama Sundanya Raden Mukhtar Natanagara. Beliau ini wafatnya pada tahun 1930. Berasal dari keluarga bangsawan Sunda. Kakek beliau itu adalah Bupati Cianjur yang bernama Raden Arya Wiratanudatar. Kemudian ayah beliau pindah ke Bogor dan beliau dilahirkan di Bogor, lalu menempa pendidikan di Bogor, lalu ke Batavia, dan di masa remajanya beliau kemudian pergi ke Tanah Suci untuk belajar di sana, lalu bermukim dalam waktu yang lama hingga akhir wafatnya di sana, dan beliau menjadi mahaguru dari beberapa ulama internasional, sama seperti dengan ulama-ulama Nusantara yang satu kurun dengan beliau seperti Syekh Mahfud Termas, kemudian Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan lain sebagainya, sekaligus menjadi mahaguru bagi ulama Nusantara generasi para pejuang kemerdekaan. Jadi Syekh Mukhtar ini memiliki banyak murid yang kemudian menjadi pahlawan nasional, Mbak Dika. Di antaranya adalah murid beliau Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu adalah murid beliau. Lalu Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, pahlawan nasional, juga murid beliau. Lalu ada Kiai Ahmad Sanusi Sukabumi dari Sunda, dari Gunung Puyuh Sukabumi, pendiri PUI, juga pahlawan nasional, murid beliau. Lalu di Majalengka ada Kiai Haji Abdul Halim Iskandar, juga murid beliau. Intinya banyak sekali murid-murid beliau yang menjadi tokoh gerakan nasional ya, dan juga pejuang kemerdekaan. Nah, Syekh Mukhtar mengajar di Mekah dan kebanyakan murid beliau itu adalah orang-orang Sunda. Dalam catatan sejarah haji masa kolonial, zaman dulu itu untuk menyiapkan bekal makanan, orang Sunda suka makan jengkol. Orang Sunda suka makan ikan asin, suka makan dendeng belut. Itu zaman dulu di antara bekal yang dibawa oleh para jemaah haji dari wilayah Sunda, itu adalah makanan di antaranya dendeng belut. Kalau zaman sekarang kan mudah, bisa order online tiba-tiba datang. Zaman dulu harus bawa, termasuk beras harus bawa. Artinya makanan-makanan khas tradisional yang ada di Indonesia ini harus dibawa. Dan zaman dulu berangkat haji kan belum ada pesawat ya. Perjalanannya itu pakai kapal uap zaman dulu itu. Memakan waktu kurang lebih 2 minggu hingga 1 bulan. Nah, orang-orang Sunda yang berhaji di Mekah dan yang bermukim di Mekah itu salah satu makanan favoritnya, ini sebagaimana ditulis dalam bukunya Michael Lavan tentang sejarah Islam di Indonesia. Beliau mengutip daripada catatan diary-nya Senok Rugronya ketika berada di Mekah, mengatakan di antara makanan favorit orang-orang Sunda yang ada di Tanah Suci itu adalah dendeng belut. Nah, kemudian orang-orang yang berasal dari Arab bermukim di Mekah itu tidak mengerti jika makanan itu adalah belut. Disangkanya makanan itu adalah ular. Karena bentuknya mirip. Lalu timbullah stigma dan salah paham. Orang-orang yang ada di Mekah, yang bukan orang Nusantara, mengatakan katanya orang Nusantara yang ada di Mekah, orang Sunda di Mekah ini kok pada suka makan ular. Mereka ini sudah tahu kalau ular itu makanan yang tidak boleh dimakan dalam ajaran agama Islam, mazhab Syafi'i, tetapi kemudian kok mereka pada makan itu.
pada awalnya dijelaskan oleh orang-orang bahwasannya ini bukan ular tetapi ini adalah belut. Nah, tetapi rupanya Syekh Muchtar terpanggil untuk membuat satu karya menjelaskan tentang hewan yang bernama belut ini secara ilmiah ya, dan dalam pandangan dengan argumen-argumen keagamaan yang sangat detail dan juga dengan lengkap. Syekh Muchtar mengatakan dalam karyanya ini yang kemudian diberi judul As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Judulnya sedikit gahar, Mbak. Sawa'iq Muhriqah itu jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah petir yang menyambar. Petir yang menyambar. Lil auham al-kadzibah, terhadap prasangka dusta, prasangka yang salah. Karena apa? Karena orang di Arab itu salah berprasangka kalau belut itu katanya adalah ular. Maka Syekh Muchtar menulis satu buah karya untuk menjelaskan duduk perkara daripada makanan ini itu adalah belut. Jadi kata Syekh Muchtar, meskipun hewan ini memang seperti ular, tetapi belut itu bukan ular, melainkan jenis fauna air, ikan-ikanan gitu ya, dan masih tergolong sebagai spesies ikan-ikanan, begitulah katanya. Nah, setelah adanya perbedaan pendapat mengenai hukum makan belut itu yang awalnya itu dinilai sebagai mungkin lebih kategori ular, dan ternyata itu adalah salah satu jenis air yang jenis hewan yang memang hidup di air yang bisa dikonsumsi dengan disebut belut itu. Nah, itu akhirnya bagaimana tentang hukum memakan belut pada akhirnya? Gitu. Ya, pada akhirnya ketika Syekh Muchtar sudah menulis kitab ini, dijelaskan dari sisi ilmu biologinya, lalu dijelaskan juga dari sisi argumentasi hukum Islamnya, ya akhirnya orang-orang menjadi paham kalau ternyata belut ini satu bukan ular, dan yang kedua halal dimakan, yang ketiga punya nilai gizi yang tinggi, yang keempat ternyata enak juga. Nah, jadi akhirnya orang-orang Arab ini jadi ikut suka makan belut di sini ya. Ini bisa dipahami karena memang habitat belut ini tidak ada kita temukan di negeri seperti Saudi Arabia ya, atau tepatnya di Hijaz. Belut ini ya memang hidupnya di rawa-rawa, di sawah, di tempat berlumpur, sementara secara geografis di Arabia sana kan lebih kepada gurun pasir, kemudian karang tandus dan seterusnya, di mana belut memang tidak dijumpai di sana gitu ya. Iya. Nah, Kang, tadi kan kalau disebutkan secara teori biologi bisa disebutkan bahwa belut ini adalah ABCD, akhirnya ini boleh dikonsumsi. Nah, kalau bagaimana dari standar Islam sendiri, bagaimana menilai sebuah makanan itu bisa dikategorikan halal ataupun haram? Itu bagaimana? Ya, tentu saja kategori makanan itu halal atau haram, rujukan paling utamanya tentu saja dalam sumber utama daripada hukum Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah ya. Misalkan di antara makanan yang diharamkan itu sudah dijelaskan beberapa jenisnya, seperti daging babi, kalau menurut ajaran Islam itu tidak boleh dimakan. Yang kedua, hewan buas ya, yang memiliki taring misalkan. Yang ketiga, misalkan hewan yang hidup di dua alam, itu juga tidak bisa dimakan. Yang keempat, misalkan ada makanan yang itu berasal dari kotoran, misalkan darah diubah jadi makanan tidak boleh, kotoran yang kemudian kotoran manusia ya, misalkan diubah jadi makanan itu juga tidak boleh. Nah, kemudian ada beberapa misalkan ditemukan kasus di sini beberapa hewan fauna yang dalam sumber-sumber rujukan hukum di Timur Tengah pada masa silam itu belum tercatat dan terkodifikasi. Itu lalu para ulama kemudian merumuskan hukum tersebut, misalkan apakah kemudian halal atau haram. Di antaranya Syekh Muchtar ini yang kemudian merumuskan tentang hukum hewan yang bernama belut ini. Hal ini misalkan sama halnya dengan ketika di antara kewajiban umat Islam adalah menunaikan zakat, zakat fitrah ya.
zakat fitrah ini dalam mazhab Syafi'i dikatakan diambilkan dari makanan pokok penduduk setempat. Misalkan makanan pokok penduduk di Timur Tengah gandum, ya zakat fitrahnya diambilkan takaran tertentu, kemudian ditunaikan sebagai zakat fitrahnya. Kalau kita di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi misalkan, maka diambilkan dari beras ya. Nah, suatu ketika pernah ada pertanyaan bagaimana tentang penduduk suatu negeri yang mana makanan pokoknya bukan gandum, bukan juga beras, tetapi misalkan sagu. Apakah kemudian zakat fitrahnya itu ya memang sagu, karena sagu ini tidak terkodifikasi dalam sumber-sumber kita berujukan hukum Islam, terutama tentang zakat fitrah juga. Lalu ada ulama yang hidup pada zaman itu, ada namanya Sayyid Abdullah bin Muhammad Sholeh Az-Zawawi, pernah menjadi mufti di Kesultanan Pontianak di sana, yang kemudian membahas dan mengkaji tentang hukum zakat fitrah, yang mana penduduknya mayoritas itu makanan utamanya adalah sagu. Ini hal-hal yang merupakan keniscayaan ya Mbak. Jadi satu buah hukum yang kemudian tidak bisa kita dapatkan secara jelas dalam teks-teks sumber rujukan utama, dalam Quran, dalam Sunnah, kemudian dalam kitab-kitab rujukan hukum Islam klasik. Kemudian para ulama yang hidup pada zaman itu mencoba menemukan solusi dan mereformulasi hukum daripada sesuatu yang baru muncul tersebut. Ya. Kalau dari perbedaan pendapat yang ulama pada zaman dulu itu ada disebutkan di dalam kitab tersebut tidak, Kang? Iya, tentu saja ya. Jadi perbedaan hukum dalam hukum Islam, dalam fikih itu yang paling utama kan ada 4 mazhab. Ya. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada juga mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali. Perbedaan-perbedaan tersebut dijelaskan. Misalkan ada ulama yang hidup di zaman sekarang, zaman kontemporer, berasal dari Suriah, namanya adalah Syekh Muhammad Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini mengkodifikasi tentang hukum Islam komparatif ya, dari berbagai mazhab yang berbeda-beda ini. Misalkan menurut mazhab ini hukum daripada ini itu seperti apa, apakah ini boleh, apakah ini tidak, dan seterusnya. Ini memberikan kita banyak perspektif ya tentang bagaimana meninjau sebuah permasalahan. Ya. Nah, berbicara tentang permasalahan ataupun perbedaan pendapat. Nah, bagaimana dulu itu para ulama mengelola perbedaan pendapat di antara mereka? Ya, kita bisa mengambil inspirasi daripada sikap para ulama mengelola dan menyikapi perbedaan itu, Mbak. Bahwasannya kaidah utamanya adalah al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan itu jangan dipandang sebagai sumber sengketa atau sumber malapetaka atau sumber perpecahan. Tetapi bagaimana al-ikhtilaf, perbedaan itu justru menjadi sumber rahmah, sumber kasih sayang, sumber keluasan pandangan, sumber bagi luasnya bagaimana luasnya ajaran agama kita ini. Itu pertama. Yang kedua, ulama-ulama kita dulu itu menyikapi perbedaan dengan ilmu. Artinya, ketika perbedaan itu dipandang dengan ilmu, maka perbedaan itu akan bisa menjadi kepada kita berkah dan rahmat tadi itu. Yang ketiga, selain kemudian perbedaan itu dipandang dan disikapi dengan ilmu, juga dipandang dan disikapi dengan etika, dengan adab. Artinya kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita kemudian tidak boleh untuk saling mengklaim dan juga mencela, menjatuhkan, menjelek-jelekan pihak yang berbeda dengan kita. Misalkan Imam Syafi'i, beliau berkata, Ro'i shawab lakin yahtamilu khoto, wa ro'yu ghairi khoto lakin yahtamilu shawab. Pendapatku benar, tetapi dalam pendapatku bisa jadi ada potensi kesalahan di sana yang harus dikoreksi. Dan pendapat orang yang ada di luarku mungkin salah, tetapi di dalam pendapat mereka itu ada potensi kebenaran yang bisa kita gali dan kita kaji. Contoh lainnya, Mbak, perbedaan yang ditamsilkan oleh para ulama Nusantara kita. Ada banyak sekali perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara mereka. Misalkan di Batavia di sini, pada zaman kolonial, pada akhir abad ke-18 ya, tahun 1700 akhir, ini berapa ratus tahun yang lalu. Saat itu terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan arah kiblat.
Karena salah satu syarat sahnya sholat itu kan kita harus menghadap kiblat. Antara dua ulama Nusantara, yang pertama namanya Syekh Arsad Banjar dan yang kedua namanya Syekh Abdullah bin Abdul Qohar Banten. Menurut Syekh Arsad Banjar, menghadap kiblat itu harus dengan ainul kiblah, ya harus akurat. Tetapi menurut Syekh Abdullah bin Abdul Qohar ya tidak harus akurat, tetapi yang paling penting secara umum general kita menghadap ke arah kiblat. Nah, tetapi ketika dua orang ulama ini berdebat, kita tidak menemukan caci maki. Karena perdebatan beliau berdua ini terabadikan, terekam dalam karya tulis ya, yang ditulis pada masa itu juga. Jadi ketika Syekh Arsad Banjar menyanggah pendapatnya Syekh Abdullah Banten, beliau itu menunjukkan penghormatannya, tetap dengan menyebut kapasitas Syekh Abdullah Banten ini dengan sebutan guru yang mulia, orang yang menjadi sumber kebaikan, orang yang ilmunya itu bermanfaat bagi umat dan seterusnya. Nah, itu 3 abad yang lalu. Contohnya lagi misalkan pada abad ke-20 lah. Terjadi perbedaan pendapat antara bolehkah kita bermazhab atau tidak. Yang terjadi antara satu orang ulama dari Mandailing, dari Sumatera, namanya Syekh Abdul Qadir Mandailing, dengan seorang ulama pendiri Persatuan Islam Persis, namanya Tuan Ahmad Hasan, yang juga sahabat Bung Karno, karena ada korespondensi antara Tuan Ahmad Hasan dengan Bung Karno di sini. Nah, terjadi perbedaan pendapat saat itu antara Tuan Ahmad Hasan dengan Syekh Abdul Qadir Mandailing tentang boleh tidakkah bermazhab. Syekh Ahmad Hasan menulis satu kitab tentang bermazhab apakah wajib atau tidak. Lalu Syekh Abdul Qadir Mandailing menulis sanggahan atas pendapatnya Tuan Ahmad Hasan ini, juga dengan menulis satu buah karya kitab ya, satu buah karya tertulis. Dan dalam karyanya Syekh Abdul Qadir Mandailing ini, ketika berdebat dengan Ahmad Hasan, menyanggah pendapatnya, itu tidak ditemukan caci maki, tidak ditemukan bagaimana menjatuhkan karakter, membunuh kepribadian, tidak ada. Tetap menyebut Tuan Ahmad Hasan yang mulia, Tuan Ahmad Hasan sebagai orang yang punya ilmu dan seterusnya. Ini sangat indah sekali dan menjadi teladan bagi kita ya Mbak ya, bahwasannya perbedaan itu bukan menjadi sumber perpecahan bagi kita, sumber pertikaian, tetapi ya menjadi sumber pengetahuan dan sumber yang memperkaya perspektif kita. Iya, luar biasa sekali sih memang dari pandangan bagaimana dulu para ulama mengelola perbedaan. Nah, kembali lagi ke Kitab Belut ini, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan muda bagaimana mereka memilih makanan yang baik untuk kehidupan mereka? Nah, ini menarik ini Mbak Dika. Jadi penting bagi kita ini untuk memilih makanan itu yang baik, yang sehat, atau dalam istilah kita ini halalan toyiban, yang halal dan juga yang toyib, yang baik gitu ya. Karena hidup kita sehat itu dimulai dari pola konsumsi makanan kita yang juga sehat. Kalau makanan yang kita konsumsi ini adalah makanan yang sehat, yang baik, tentu akan memberikan energi positif kepada mental kita, kepada tubuh kita, kepada aktivitas kita, kepada hari-hari kita. Dan ini saya pikir pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang sehat, yang baik ini agar kita itu bisa berkarya secara produktif ya, agar kita ini kemudian bisa menjadi generasi unggul. Nah, dalam satu pepatah, al-aqlus salim fil jism salim. Jadi mental yang sehat itu berada dalam fisik yang sehat. Wal jismus salim fil aqlis salim. Dan fisik yang sehat itu terbentuk dari mulai pola makan yang juga sehat dan baik itu. Iya, kalau saya sendiri tuh kayak lebih bikin mood bagus itu kalau kita makan makanan yang sesuai sama kita mau. Tapi ternyata mungkin dari sini kita jadi tahu bahwa makanan itu bukan sekedar yang kita makan aja, tapi kita juga harus memikirkan yang lain ini baik tidak buat kesehatan kita, bagaimana pola kita gitu. Betul. Jadi ini Kang, saya jadi kepikiran nanti untuk berbuka puasa akan mungkin bikin dendeng belut atau apa gitu Kang. Jadi kayaknya dibikin sambal atau apa. Boleh mungkin, juga ini. Ya, itu mungkin jadi menu inspirasi nanti buat berbuka puasa Kang. Jadi terima kasih sudah hadir di Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Sebenarnya obrolan tentang Kitab Belut ini
dan juga mungkin ke arah makanan yang baik. Ini sangat menyenangkan sekali, dan ini pasti juga akan disukai oleh teman-teman sobat BKN, Kang. Ya. Terima kasih kembali sudah hadir di Inspirasi Ramadan tahun ini, Kang. Sami-sami Mbak Li. Sobat BKN dimanapun berada, tanpa terasa kita sudah menimba ilmu yang sangat luar biasa dari Kitab Belut Syekh Mukhtar At-Thorid Bogor, serta merta mengambil dalil kebanyakan ulama terkait hukum belut. Tetapi beliau juga meneliti belut itu sendiri. Artinya Syekh Mukhtar ingin mengambil langkah hati-hati dalam menentukan hukum yang tentu dinamis. Apalagi ketika ragam hal yang mempengaruhi seperti kondisi alam, kultur budaya, dan juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Seperti halnya Wali Songo yang terus membaurkan diri dan masuk ke dalam ragam budaya dan ragam kultur yang dijumpai ketika menyebarkan agama Islam, di mana berbeda dengan kebiasaan di Timur Tengah. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Untuk mengakhiri sahur kali ini akan ada sebuah pantun kembali dari kami. Buah kedondong khas rasanya, buah durian banyak yang suka. Ada banyak hikmah puasa, sehatkan jiwa dan juga raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka. Siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Wahai pemuda jangan durhaka, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Duduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir siang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Aduh, aduh si